Halo Sobat ATR BPN, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aneka. Apa itu aneka? Aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi pada pelatihan dasar CPNS Kementerian ATR BPN Angkatan ke-11. Sebelum memulai materi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Ananda Posisi. Saya berasal dari Provinsi Bengkulu. Saya merupakan CPNS ATR BPN 2021. Merupakan angkatan ke-11 gelombang keempat kelompok pertama. Apa sih aneka itu? Aneka adalah nilai-nilai dasar akuntabilitas PNS, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama kita bahas adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Apa aja sih indikator dan contoh dari nilai akuntabilitas? Indikator nilai dasar akuntabilitas yaitu adalah yang pertama adalah kepemimpinan. Memberi contoh kepada orang lain, memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua adalah transparansi. Tujuannya mendorong komunikasi dan kerjasama, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan. Yang ketiga adalah integritas, kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Keempat adalah tanggung jawab, kewajiban dari individu atau lembaga terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan. Yang lima adalah keadilan, merupakan landasan utama dari akuntabilitas. Yang keenam adalah kepercayaan. Lingkungan akuntabel ada dari hal-hal yang dapat dipercaya. Yang ketujuh adalah keseimbangan. Kinerja yang baik harus disertai kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Yang kedelapan adalah kejelasan, mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi. Yang kesembilan adalah konsistensi, menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Yang kedua adalah nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah. Indikatornya yaitu adalah sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa religius, bukan bangsa ateis. Yang kedua adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung arti adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagai mestinya. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai bahwa makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna sebagai dasar tujuan yang tercapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur lahiriah dan batiniah.
Yang ketiga adalah etika publik. Apa itu etika publik? Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarah kebijakan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagai tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar keetika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Oke, yang keempat adalah komitmen. Komitmen mutu adalah standar penjaminan mutu pada setiap organisasi. Tentulah tidak sama, mengikat visi dan arah yang akan dituju berbeda, tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu seperti A adalah efektif, tepat sasaran, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua adalah efisien, tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga adalah inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang keempat adalah berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk mencapai standar mutu. Oke, yang terakhir adalah anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu adalah kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Kepedulian berasal dari kata peduli, adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah kemandirian. Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Yang keempat adalah kedisiplinan, berasal dari kata disiplin, adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Yang kelima adalah tanggung jawab, adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Yang keenam adalah kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkadang ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian. Yang ketujuh adalah kesederhanaan, gaya hidup yang sederhana, yaitu biasa untuk tidak hidup boros. Yang kedelapan adalah keberanian, dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Yang kesembilan adalah keadilan. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak, menempatkan segala sesuatu pada tempat. Sekian video presentasi pada hari ini, terima kasih.